Balik lagi di channel Valentino Jebret. Sampai lupa ya ini lagi di channel mana. Tapi yang jelas hadirin minggu yang berbahagia. Senang sekali hari minggu ini kita dapat kembali berjumpa saudara-saudara semua. Bagaimana saudara? Sehat saudara kabar anda hari ini? Udah lama gue gak ngomong-ngomong kayak gitu. Happy Sunday guys. Lagi pada santai atau memang lagi pada jalan-jalan sama keluarga atau apapun itu, tapi yang jelas berarti kalian lagi lihat channel ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sampai dengan selesainya episode ini. Jangan lihat sebentar terus kemudian di skip ya atau diganti. Ini gua ngelanjutin dari episode sebelumnya ya. Ternyata memang patternnya gua nggak tahu. Gue pikir di seluruh dunia juga mungkin terjadi lah, bukan cuma di Indonesia doang, bahwa ketika memang satu ekspektasi sudah tercapai, ada hasil yang ternyata lebih, ada ekspektasi berikutnya. Nah, ketika ekspektasi berikutnya ternyata performance-nya tidak sampai. Nah, ketika performance-nya tidak sampai, akhirnya terjadilah kekecewaan. Sudah kecewa, akhirnya terjadilah satu umpatan, satu kemarahan yang disampaikan di mana-mana, khususnya di sosial media. Yes, gue masih ngomong tentang bagaimana kalau di tim kita juga patternnya masih sama ya, dipuji-puji, dielu-elukan. Begitu kemudian kita lupa bahwa sebenarnya ini udah melebihi ekspektasi loh. Ada ekspektasi selanjutnya tidak tercapai, akhirnya pasti ada yang menjadi sosok yang dianggap punya peran paling besar dalam ketidakberhasilan di ekspektasi lanjutan tadi. Di episode kemarin gue ngomongin tentang Marcelino, dan gue lihat di sini juga bukan hanya Marcelino ya, tapi juga ada beberapa pemain lain. Tapi seperti yang kita sudah tahu, semakin lu famous, semakin lu dikenal, semakin lu diharapkan, dan ketika itu terjadi maka semakin besarlah umpatan dan juga kritikan atau jangan-jangan sampai hinaan kepada orang tersebut. Jadi ketika lu akhirnya ngalamin itu, yakinlah bahwa lo berarti orang yang spesial. Karena kalau enggak, lo gak akan sampai di begituinnya gitu ya. Ini gue bicara tentang pemain tim nasional ya, bukan tentang figur-figur lain nih yang lagi rame di umpat di yang lain-lain juga gitu. Tapi itu juga gue udah bahas di episode yang lain tentang personal branding. Nah, yang gue pengen sampaikan apalagi di hari Minggu seperti ini ya, tidak terlalu sepak bola banget, tapi ini bisa terjadi ya dengan siapapun, apalagi di usia-usia sekarang yang 15 sampai 20 katanya ya. Dan di berbagai profesi, yaitu apa? Mental health. Jadi kesehatan mental itu menjadi isu yang sangat besar di generasi sekarang yang berusia 15 sampai dengan 18 atau 20 tahun. Banyak yang mengatakan bahwa sekarang mentalnya berarti tempe, berarti mentalnya nggak kuat. Zaman gua dulu gitu kan, waktu gua dulu, pas gua dulu. Kalau gua inget-inget, bokap gua pun dulu juga bilangnya begitu ke gue. Terus gue mikir, itu kan zaman lo dulu. Terus sekarang gua udah jadi bokap-bokap, kadang-kadang pengen ngomong gitu juga sih ke yang levelnya anak gua ataupun angkatannya anak gua ataupun juga ponakan-ponakan gua gitu, saudara-saudara gua. Wah, waktu gua dulu gitu. Tapi gue teringat lah, waktu bokap gue bilang gue nggak suka digituin ya, berarti kan gue nggak boleh gitu juga ke generasi yang di bawah gitu, bahwa memang zamannya udah berubah. Mental health sekarang adalah sesuatu yang bisa begitu mudah, ternyata lebih mudah untuk dirasakan oleh anak-anak generasi yang sekarang masuk dunia remaja. Dan itu juga yang gue jaga-jaga buat orang-orang di sekitar gue. Dan gue lihat kecenderungannya adalah bahwa terlalu peduli dengan apa yang disampaikan orang lain kepada diri lu, itu yang ternyata paling banyak menjadi faktor paling kuat lu kena mental. Bahasanya kan kayak gitu ya. Dan yang ngerinya, contoh paling tinggi itu di Korea ya. Itu paling banyak kasus bunuh diri gara-gara itu, gara-gara mental health. Dan itu profesinya macem-macem. Pemain bola pun di sana lumayan banyak loh. Yang mau jadi artis-artis di sana juga lumayan banyak loh catatannya gitu. Bahkan sekarang campaign pemain bola di Eropa juga kan, seperti yang dialami oleh siapa, mantan Spurs tuh, Dele Alli, itu kan tentang kena mental. Dan dia juga melakukan campaign mengatakan bahwa setelah gue sampaikan ke orang lain, bahkan waktu itu dia pengakuannya di TV, gue lebih
merasa relief, lebih merasa plong. Kalau lu tahu petinju namanya Tyson Fury, ini petinju yang dari Inggris ya, dia bisa ngalahin yang waktu itu dari Rusia yang nggak diduga orang dia bisa ngalahin. Terus kemudian nggak lama setelah itu dia kena mental, badannya jadi gemuk, alkohol, narkoba. Jadi ketika dia mau ditantang ulang lagi, badannya lagi bloyoran gitu, dan dia mau bunuh diri di jalan. Kalau dia akhirnya menyelamatkannya adalah satu kesaksian hidup yang dialami dengan sosok yang kemudian merubah hidup dia sampai sekarang. Tapi dia buat dalam bukunya, sama dengan Dele Alli bilang, ceritakan ke orang, jangan lu pendem, jangan lu simpen sendiri. Nah, gue nggak tahu generasi gue mungkin yang menonton ini juga mungkin mengalami, atau kalian punya saudara, atau kalian mungkin punya anak, punya ponakan. Jangan stop episode ini karena sebentar lagi gue akan selesaikan. Orang malu biasanya, orang takut dibilang cemen, orang takut untuk itu mah nggak ada apa-apanya, kenapa lu mesti stres sih, kenapa lu mesti bunuh diri sih? Gue bikin sama BP tentang Battle of Life, bahwa pertarungan orang dalam kehidupannya masing-masing tuh belum tentu sama. Yang lo anggap berat mungkin buat orang enggak, yang buat orang enggak mungkin buat lo berat, yang buat orang berat mungkin buat lo enggak. Beda-beda. Tapi kemampuan dan keberanian lo untuk cerita bahwa lo saat ini punya masalah dalam kesehatan mental, itu harus lo sampaikan. Gak mesti ke psikolog, gak mesti ke psikiater. Orang-orang yang lo anggap lo nyaman untuk bercerita, lo ceritain. Mungkin ini juga harus kita, gue gak tahu ada gak di tim nasional kita. Ini bukan sekedar psikolog. Ini adalah orang-orang yang memang bisa dianggap dekat oleh pemain-pemain. Mereka bisa sampaikan itu. Hubungannya kok jadi pemain timnas lagi, lu pengen ngambil engagement ya. Ini contoh yang paling gampang. Dengan banyaknya bullying dan sekarang ini hate speech atau hate comments. Karena udah gue bilang di episode sebelumnya, kita gak bisa hentikan mereka mengatakan itu. Paling banter lu ilangin kolom komennya, paling banter lu blok. Tapi kadang-kadang di tag lagi, di tag lagi, dan di tag lagi. Kadang lu harus memang hadapi itu. Jadi kuncinya adalah satu, selain bercerita adalah lu harus punya self image. Apa sih self image? Self image adalah pandangan terhadap diri lu sendiri bahwa lu worth it. Lu harus punya pandangan tentang diri lu sendiri bahwa lu tuh berharga. Bahwa ada sesuatu dalam diri lu yang hanya lu yang punya. Bahwa ada sesuatu keahlian, ada satu hasrat dalam diri lu yang lu tahu bahwa hanya lu yang punya. Secuil apapun itu yang menjadikan diri lu worth it. Ketika lu tahu bahwa lu punya self image yang positif, lu gak akan gampang untuk ditai-taiin sama orang. Lu gak akan gampang untuk digoblok-goblokin sama orang. Lu gak akan gampang untuk dibikin sakit gitu hati lu, mental lu sama kata-kata orang. Karena lu tahu bahwa gue yang tahu diri gue sendiri. Ini juga sama kayak public speaking. Kalau lu gak percaya diri, kalau lu gak percaya sama diri lu sendiri, siapa yang mau percaya sama lu? Sama dengan self image. Lu harus berdamai dulu dengan diri lu. Even kalau kita lihat teman-teman lain ada ya yang punya ketidaksempurnaan dalam tubuhnya, tapi katanya kalau mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri, mereka bahkan bisa ngetawain dirinya sendiri. Bukan untuk hal yang negatif, tapi untuk hal yang positif. Di saat itulah dia tahu bahwa kekurangan gue ini pun bukan menjadi satu yang membuat lu akhirnya frustrasi dan lain-lain. Gak akan lama di episode kali ini PR-nya adalah satu, temukan orang yang lu tahu lu nyaman banget untuk bicara sama dia. Gimana caranya biar tahu? Orang yang mau mendengarkan lu adalah orang yang tidak motong satu cerita. Orang yang mau dengerin lu adalah orang yang tidak mau langsung kasih solusi ketika lu cerita. Orang yang mau dengerin lu adalah orang yang bener-bener cuman dengerin. Sebelum lu minta untuk dia kasih apapun, dia cuma dengerin. Itu yang satu. Kedua, PR kalian adalah temukan self image kalian. Yang positif itu apa yang ada dalam diri kalian. Gue tukang marah. Bukan yang itu berarti. Harus lu cari. Oh, ternyata gue tipenya gampang bergaul sama orang. Itu positif. Oh, ternyata gue tipenya
pendiam, tapi gue ketika dalam kediaman gue itu gue bisa menganalisa sesuatu dengan tulisan atau apapun. Temukan positive self image kalian. 2 hal itu aja dulu supaya kalian tidak gampang untuk terkena mental health. Lihat di kaca, I'm worth it. Lihat di kaca, gue ini berharga, gue ini punya value. Banyak yang ngomong gue bla 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 bla. If it doesn't kill you, it make you stronger, kata lagu. Jadi itu aja dulu dari gue di hari Minggu yang berbahagia ini. Semoga kalian temukan self image positif kalian, dan kalian temukan orang yang mau mendengarkan cerita-cerita kalian tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, dan tanpa langsung seakan-akan Superman yang menjadi penolong buat kalian. Tapi cukup sekedar mendengarkan. Mudah-mudahan kalian yang sekarang punya self image yang berantakan, yang gampang terombang-ambing sama orang, mulai bisa merubah itu semua. Termasuk pemain-pemain yang saat ini bertanding di Piala Asia. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.